Timor Leste, atau yang dahulu dikenal sebagai Timor Timur adalah negara kecil di Asia Tenggara yang menyimpan cerita panjang mengenai perjuangan kemerdekaannya. Perjalanannya Timor Leste menuju kebebasan tidak hanya terjadi sekali tetapi dua kali, pertama dari penjajahan Portugal dan yang kedua dari kekuasaan Indonesia. Meskipun akhirnya berhasil merdeka pada tanggal 20 Mei tahun 2002, jalan yang dilalui bangsa ini penuh liku. Setelah kemerdekaan Timor Leste harus menghadapi kenyataan pahit, mereka harus memulai kehidupan sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Berdasarkan PDB per kapita Timor Leste termasuk yang terendah di Asia, infrastrukturnya hancur akibat perang, sistem kesehatan dan pendidikan sangat minim dan banyak masyarakatnya yang kehilangan tempat tinggal. Tidak hanya itu, negara baru ini juga menghadapi kesulitan dalam menciptakan pemerintahan yang stabil. Pada 2006, hanya 4 tahun setelah kemerdekaannya Timor Leste hampir runtuh kembali ke dalam kekacauan, krisis politik dan keamanan mengancam stabilitas negara yang baru lahir ini. PBB terpaksa mengirim kembali pasukan penjaga perdamaian untuk menenangkan situasi. Selama lebih dari 6 tahun berikutnya Timor Leste bergantung pada bantuan internasional untuk menjaga ketertiban dan memulihkan ekonominya. Meskipun sempat mengalami ketidakstabilan, Timor Leste berhasil bangkit secara perlahan-lahan. Data menunjukkan bahwa negara ini berhasil mengelola sumber daya alamnya terutama sektor minyak dan gas yang menjadi andalan utama perekonomian. Pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya minyak dan gas dilakukan melalui pendirian Petroleum Fund pada tahun 2005, yang dirancang untuk memastikan pendapatan dari sektor minyak dan gas dapat berkelanjutan. Selain itu, Timor Leste juga berhasil membangun salah satu demokrasi yang paling stabil di Asia Tenggara. Indeks demografi dari Economics Intelligence Unit, pada tahun 2021 menempatkan Timor Leste sebagai salah satu negara demokrasi penuh dengan peringkat yang lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti Indonesia dan Filipina. Keberhasilan lainnya terlihat dalam cara Timor Leste mengatasi pandemi COVID-19. Meski memiliki banyak keterbatasan fasilitas kesehatan, Timor Leste dianggap berhasil mengendalikan penyebaran virus lebih baik dibandingkan banyak negara maju. Pada tahun 2021 menurut data dari WHO, Timor Leste berhasil menjaga jumlah kasus relatif rendah dan merespons pandemi dengan cepat melalui kebijakan karantina dan penutupan perbatasan. Prestasi ini telah membantu mencegah keruntuhan ekonomi yang lebih parah, mengingat saat itu dunia dilanda krisis karena pandemi. Sayangnya di balik cerita sukses ini Timor Leste masih menghadapi ancaman yang serius dengan tingkat kemiskinan mencapai 42%, hampir setengah dari populasi hidup di bawah garis kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik Timor Leste tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak penduduknya terutama di pedesaan bergantung pada pertanian yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, yang menjadikan mereka tidak memiliki pendapatan tetap. Pengangguran di Timor Leste juga tetap tinggi, sektor formal yang terbatas memberikan sedikit peluang kerja bagi masyarakat. Sementara mayoritas penduduknya hidup sebagai petani kecil tanpa akses yang memadai ke pasar atau teknologi modern, hal ini memperburuk ketimpangan ekonomi yang ada. Ekonomi Timor Leste sangat bergantung pada minyak dan gas. Menurut data dari IMF, lebih dari 70% pendapatan negara berasal dari sektor ini. Namun kekayaan alam ini tidak bertahan selamanya. Diperkirakan cadangan minyak Timor Leste akan habis pada tahun 2034 yang berarti negara ini harus menemukan sumber pendapatan lain kurang dari 10 tahun. Jika tidak berhasil mencari alternatif, sudah bisa dipastikan Timor Leste akan mengalami bencana ekonomi. Selain minyak dan gas, salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang terus ada adalah kiriman uang dari luar negeri, yang saat ini menjadi sumber pendapatan terbesar kedua bagi Timor Leste. Anak-anak muda Timor Leste yang merasa frustasi karena kurangnya pekerjaan dan kesempatan di negara mereka, semakin banyak yang mencari pekerjaan di luar negeri. Mereka sering mengirim uang kepada keluarga mereka di rumah. Uang ini sangat membantu perekonomian karena digunakan untuk membeli barang dan jasa, seringkali dari bisnis lokal. Namun ada sisi negatif dari kiriman uang ini seperti yang dialami beberapa negara di Kepulauan Pasifik.
Banyaknya tenaga kerja yang pindah ke luar negeri dapat menyebabkan hilangnya orang-orang terampil. Hal ini bisa menghambat perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di dalam negeri. Ketika Timor Leste membutuhkan lebih banyak modal dan tenaga ahli untuk membangun negaranya, kehilangan tenaga kerja terampil justru bisa memperlambat pembangunan tersebut. Meski begitu, karena lapangan kerja di Timor Leste yang terbatas, migrasi tenaga kerja diperkirakan akan terus meningkat, terutama karena semakin banyaknya peluang kerja di negara-negara sekitar Timor Leste. Salah satu contohnya adalah skema mobilitas tenaga kerja Pasifik Australia yang terus berkembang, serta penerimaan tenaga kerja asing oleh Korea Selatan, karena kekurangan tenaga kerja di negara tersebut. Selain itu, banyak orang Timor Leste juga akan terus mencari pekerjaan di negara-negara seperti Portugal dan Irlandia Utara, di mana sudah ada komunitas besar warga Timor Leste yang tinggal di sana. Sedangkan di sektor manufaktur yang sangat diharapkan bisa membantu menopang perekonomian, nyatanya terus mengalami naik turun. Salah satu contoh yang menonjol adalah kedatangan perusahaan bir global Heineken pada tahun 2018. Ini merupakan investasi asing pertama di sektor manufaktur Timor Leste. Beberapa pihak optimis bahwa masuknya perusahaan multinasional seperti Heineken akan mendorong lebih banyak investasi asing ke negara tersebut. Namun Heineken menghadapi berbagai kendala yang sudah lama dialami oleh sektor swasta di Timor Leste, seperti kurangnya tenaga kerja terampil dan ketidakpastian peraturan pemerintah. Pabrik bir ini dilaporkan tidak mampu memenuhi target produksi lokalnya dan muncul pertanyaan, apakah pasar Timor Leste cukup efektif untuk menghasilkan keuntungan yang memadai? Selain sektor tadi, ekonomi Timor Leste juga didukung oleh sektor pertanian, kopi, dan pariwisata. Namun kontribusi sektor-sektor ini masih sangat kecil, bahkan kopi, salah satu ekspor utama Timor Leste, hanya menyumbang sekitar 2% dari PDB. Hambatan besar lainnya adalah ketergantungan Timor Leste pada impor. Negara ini mengimpor hampir 60% kebutuhan pangannya, sebagian besar dari Indonesia. Ketergantungan ini membuat ekonomi Timor Leste rentan terhadap krisis pangan global. Selain itu, ekspor Timor Leste juga sangat rendah, dengan sebagian besar pasar ekspor tertuju ke Indonesia. Data dari Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 70% ekspor Timor Leste ditujukan ke Indonesia, yang menunjukkan betapa terbatasnya akses negara ini ke pasar internasional lainnya. Dari semua hambatan besar yang dihadapi Timor Leste, masalah terbesarnya ada di kurangnya investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagian besar anggaran pemerintah digunakan untuk konsumsi dan subsidi untuk mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu, investasi untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan jalan, sekolah, dan pelatihan kejuruan masih sangat kurang. Jalan-jalan di banyak wilayah Timor Leste dalam kondisi buruk, banyak diantaranya tidak beraspal dan tidak terawat, meskipun sering digunakan oleh kendaraan berat. Kondisi ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta menambah biaya logistik yang tinggi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia masih sangat rendah. Timor Leste belum mampu menciptakan sistem pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten di masa depan. Padahal dengan populasi muda yang besar, negara ini memiliki potensi untuk mengubah nasib perekonomiannya. Oleh karena itu, jika tidak ada perubahan kebijakan ekonomi di Timor Leste, negara ini diprediksi akan semakin terjerumus dalam kemiskinan dan menuju ke jurang kebangkrutan. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.